Oke, sebelumnya terima kasih banget sudah menonton video ini. Semoga tidur kalian itu bisa lebih terkontrol. Aku nggak tahu ini kalian alami atau enggak, tapi mungkin sebagian besar hal-hal overthinking yang kalian pikirkan, aku juga pikirkan gitu, atau sebaliknya. Namun hal ini hal wajar yang menurut aku bisa aku share, karena dalam video ini, dalam channel ini utamanya adalah aku ingin share gitu mengenai experience-ku pribadi atau opini aku pribadi juga, yang mungkin dapat memotivasi kalian, dimana experience ini adalah hal-hal yang emang aku pikirkan atau aku alami ketika aku ingin tidur, ataupun ya memang journey aku lah sampai di titik saat ini gitu. Ya mungkin gak akan menarik juga, tetapi aku harap orang yang mengalaminya juga bisa sedikit kekontrol untuk overthinkingnya. Aku gak bisa berharap lebih untuk menghilangkan overthinking kalian, karena itu hak kalian. Kalian bisa change hal tersebut atau habit tersebut. Kalau kalian gak termotivasi dari diri kalian, terus aku bagaimana gitu? Terus aku bagaimana? Ya aku bisa apa gitu? Nah, mengenai hal ini, pada channel ini utamanya aku ingin bercerita di awal kisahku di umur 17. 16 atau 17 ya. Aku lulus SMK itu di tahun 2017. Yes, aku lahir di tahun 2000. Kemudian aku lulus di SMK itu tahun 2017, dimana aku kelas 3 aja aku mikir, aku pernah kayak, aku dapat nilai 0 dalam ulangan harian gitu. Itu kayak, oh my god, aku sekolah 3 tahun di SMK tersebut yang menurut aku dan cukup tergolong mahal gitu di daerah tersebut gitu. Jadinya kayak orang tua aku membiayaiku dengan sedemikian rupa, namun di kelas 3 aku bisa mendapatkan nilai 0 dalam ulangan harian. Itu yang sebagai pematik sih lebihnya. Karena kayak, bisa-bisanya yoga. Kok diriku menyebut diriku sendiri? Ya bisa-bisanya gitu aku mendapatkan nilai tersebut. Sehingga hal yang aku lakukan seterusnya adalah aku konsul kepada guruku, terutama itu matematika. Ya semuanya aku tahu banyak orang yang benci mengenai matematika. Bahkan aku juga dulu ketika aku konsul, ternyata guruku enak. Enaknya dalam artian bisa diajak berbicara, bisa mendidik aku yang dengan notabene aku yang keras kepala, karena ketika SD itu mungkin dibilang trauma enggak ya, cuma aku memiliki bad experience dengan teacherku yang dulu ketika SD. Nah, di SD itu aku kayak di matematika itu tergolong killer, dimana kayak mencolok ya, nyolok matanya gitu pakai kapur atau apapun itu. Sehingga aku kayak lebih gak bisa, aku menolak ketika ada hitung-hitungan, ada apapun itu yang bersangkutan dengan matematika gitu. Dan sampai di titik aku ngerasa bahwasanya aku gak bisa seperti ini terus. Yaitu ketika aku mendapat nilai 0 di ulangan harian matematika di SMK kelas 3 gitu, kayak itu adalah sebagai pematik utamanya. Aku konsul, aku minta tolong ajarin dong Bu untuk masalah bab integral gitu. Pasti tahu kan integral. Nah di bab tersebut diajarin tuh sampai sedetailnya gitu.
Dan ternyata aku tergolong orang yang cukup cepat untuk memahaminya gitu. Dan aku merasa, oh aku bisa nih tertarik gitu. Karena apa? Karena ketika kita mendapat goals yang kita tuju, itu kita memiliki daya ketarikan sendiri gitu. Nah, ketika itu aku dicoba untuk tes ulang. Aku disuruh ngerjain beberapa soal. Dan di situ jawabanku mungkin 90%. Nilaiku 92 kalau nggak salah. 92 gitu. Kayak, oh dari 0 ke 92 drastis juga gitu. Dan ini cukup unik. Karena matematika itu kan nilai pasti gitu. Ketika kita mendapatkan 9 ya 9 gitu. Walaupun memang banyak cara untuk mendapatkan hal tersebut atau nilai tersebut. Nah, that's why aku mencoba untuk expand cara aku belajar. Aku mengikuti bimbel gitu di suatu tempat di daerah tersebut juga, di kampung halaman aku juga gitu. Ikut bimbel, ternyata oh ada nih teman-teman aku yang dia dapat 0 juga mau aku ajak untuk bimbel. Ikut tuh beberapa program untuk bisa lolos UN, terutamanya SBMPTN sih tujuannya gitu. Karena SMK swasta untuk ikut SN dulu kan istilahnya SNMPTN sama SBMPTN. Ketika ikut SN itu kayak peluangnya itu kecil banget, apalagi swasta yang walaupun akreditasinya itu udah A gitu ya, dan termasuk sekolah favorit di daerah tersebut, bahkan satu-satunya sekolah yang ada jurusan uniknya lah gitu di Indonesia. Nah, dari situ aku mencoba untuk bimbel. Aku expand cara aku belajar, aku konsul kepada guruku di bimbel itu sendiri. Ya, masih muda gitu. That's why kayak, oh kita bisa nih berinteraksi dengan baik. Dengan cara mengajarnya juga yang unik, gak yang kaku seperti di sekolah-sekolah gitu. Mereka bisa diajak berbicara, ketawa, sharing, atau apapun itu gitu. Yang penting administrasinya juga lancar gitu lah pastinya. Nah, dari situ aku dikasih rumus-rumus trik. Kalau di bimbel tuh biasanya setiap bimbel itu memiliki trik-trik tersendiri atau bahkan rumus tersendiri untuk menyelesaikan suatu persoalan tersebut gitu. Nah, contohnya nih di GO itu tuh juga Ganesha apa ya, lupa aku namanya. Itu juga memiliki rumus sendiri gitu, yang bahkan bisa digunakan di beberapa case. Tetapi ternyata rumus tersebut itu emang nggak sepenuhnya bisa diterapkan dalam case tersebut gitu, secara detailnya ya. Mungkin di beberapa kondisi doang gitu. Di Erlangga itu juga sama, memiliki rumus tersendiri gitu. That's why kayak hal tersebut itu cukup unik gitu. Di Indonesia banyak rumus-rumus yang bisa dipakai dan disederhanakan dan mudah dipahami oleh siswa-siswa seperti saya dulu. Dari situ aku ngerasa kayak ini adalah hal yang cukup better aku lakukan gitu. Dilihat dari ketika matematika atau pelajaran lainnya yang aku kursuskan itu, aku bisa mencoba expand mengenai hal tersebut. Knowledge aku juga growth gitu, nilai aku juga lebih better gitu dari sebelum-sebelumnya. Aku bisa kayak unik gak sih ketika kita bisa bisa menyelesaikan soal tersebut gitu. Terus ada teman juga gitu, teman yang pintar itu tanya ke kita gitu, ya ini tuh gimana caranya, kayak oh aku loh ditanyain sama teman yang pintar gitu, kayak wah seperti itu. Lucu sih, tapi kayak hal tersebut itu memotivasi aku untuk bisa, karena aku mencoba untuk oh aku tuh bisa loh ngelakuin ini, yang jangan anggap remeh diri aku gitu loh. Aku bisa menyelesaikan soal ini, aku bahkan bisa discuss gitu sama orang-orang yang pintar itu, kayak
oh ternyata knowledge-nya, penyelesaiannya itu seperti ini gitu. Karena mindset aku yang dulu adalah aku terlalu close untuk mata pelajaran ini gitu, sehingga ketika mendapatkan knowledge baru kayak aku nggak bisa. Dan di situ ternyata adalah hal-hal yang memang menutupku untuk berkembang. Aku dominan untuk lebih suka atau mendalami hal-hal yang emang aku senangi saja gitu. Padahalnya case-nya di real life kita kan nggak bisa yang namanya kita selalu akan mengincar hal-hal yang kita sukai saja gitu. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi, entah itu nanti seperti ini atau seperti itu. Mudah dipahami nggak? Ya semoga mudah paham aja deh. Ya seperti itu. Jadinya kayak ketika kita meng-close hal tersebut, ya kita akan menolak untuk informasi-informasi itu gitu. Jadinya cobalah untuk ambil nih atau cari hal yang kita sukai sedikit gitu dari hal yang nggak kita sukai gitu. Jadi paham ya, kita mencari hal yang emang kita sukai di hal yang emang nggak kita sukai tersebut. Contohnya kalau kita nggak suka matematika, kita tahu nih kalau ada problem case ini yang kita sukai itu di editing video gitu. Kita ngedit video gitu, kita kan biasanya ada namanya duration gitu kan, kita juga butuh hitung-hitungan detiknya dan sebagainya gitu, atau ukuran pixel atau ukuran videonya itu sendiri gitu, sehingga kita bisa tahu apa sih yang emang kita harus dalami dalam matematika ini gitu. Nah dari situ kita akan mencoba untuk membuka lagi sehingga kita suka dalam mata pelajaran itu. Paham kan? Nah jadinya kayak dari situ aku mencoba, walaupun memang lingkungan kita juga berpengaruh, terutama cara mengajar dari guru-guru itu sendiri akan mempengaruhi psikologis kita dalam hal belajar. Apakah kita mudah untuk memahami atau enggak, apakah kita termotivate untuk belajar hal tersebut atau enggak. Sehingga hal yang aku lakukan adalah aku mencoba memotivasi diri aku untuk bisa, apa sih goals aku, apa sih cita-cita aku dalam hal tersebut gitu. Contoh, aku dari jurusan teknik, masa aku nggak bisa matematika gitu. Itu kan hal yang sangat bertentangan gitu. Teknik itu nggak akan jauh mengenai matematika. Apalagi ketika kuliah kita akan mempelajari mengenai kalkulus gitu, kalkulus 1, kalkulus 2 dan lain sebagainya gitu, fisika. Kita tuh nggak bisa untuk jauh dalam hal tersebut karena jurusanku adalah teknik gitu. Jadinya itu adalah salah satu hal motivasi aku untuk bisa masuk di universitas yang favorit gitu, atau pekerjaan atau di company favoritku gitu, cita-citaku dulu gitu. Aku dari teknik perminyakan, ya aku pengen masuk di Pertamina kayak gitu. Nah, qualified untuk Pertamina adalah nilai matematikanya itu harus 7 minimal. Nah, gimana caranya? Ya itu gitu. Kita harus bisa mendalami, kita harus bisa ngulik untuk hal tersebut. Setidaknya nggak perlu deh kita emang harus ahli dalam hal tersebut, tetapi kita bisa mendapatkan nilai tersebut. Tapi jangan menghalalkan segala cara gitu. Ya kita tahu kita harus belajar step by step gitu. Karena untuk growth itu juga emang kita harus tahu strateginya itu seperti apa. Ambil deh gitu, take risk, jangan malu-malu untuk ngambil resiko itu sendiri. Nah, itu kenapa dulu aku yang gak suka matematika, jadi aku bisa cukup suka, walaupun memang gak selalu suka gitu, karena aku juga ngerasa cukup lemah dalam hal mengingat ataupun apapun itu. Jadinya aku lebih mencoba untuk mencatat kayak gitu, mencoba untuk mengulik, tetapi rasa keingintahuanku itu cukup tinggi. Itu adalah value aku sendiri.
ketika aku tidak bisa menyelesaikan suatu problem ini, aku termotivasi. Gimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan itu sendiri? That's why aku biasanya tanya kepada orang yang emang dia lebih paham. Entah itu teman sekelas, atau emang dia guruku sendiri, atau bahkan guruku di bimbel, kayak gitu. Oh, aku nggak punya lingkungan yang suportif seperti itu. Sekarang media sosial, internet itu cukup luas. Untuk belajar kita bisa by YouTube atau kursus online yang kita cari yang gratis itu juga bisa. Tergantung dari motivasi kita untuk dapat belajar itu seperti apa. Jadinya ketika kita ingin berpikir tiap malam, oh aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Coba deh, faktor apa sih yang mempengaruhi kamu untuk tidak termotivasi belajar akan hal itu gitu, atau mengambil resiko itu? Cari sampai kita di titik jenuh gitu. Kita tahu titik jenuh kita itu apa, sehingga kita biasanya akan termotivasi untuk hal tersebut. Biasanya orang akan mengangkang, biasanya aku nggak mau ini, aku nggak mau itu, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, atau kita terlalu stuck di zona nyaman kita sehingga kita nggak bisa growth. Yang hal utama kita cari adalah kenapa kita bisa begitu. Cari 5 whys-nya. Misalnya kenapa sih kita bisa itu, terus kenapa sih kok kita bisa melakukan itu, kenapa kita melakukan itunya sendiri gitu, sampai di 5 kenapanya gitu. Itu biasanya akan coba untuk kita mengidentifikasi problem kita itu apa gitu. Apakah bahasa saya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Ya, semoga paham. Jadinya ketika kita tidak menyukai sesuatu bukan berarti kita tidak bisa gitu. Jangan meng-close hal-hal yang emang tidak kita sukai, karena pastinya kedepannya kita akan terpengaruh gitu. Masa depan kita itu terbentuk dari masa sekarang kita. Ketika kita tidak bisa menyukai atau meng-close matematika, konteksnya ya, walaupun memang nanti gambarannya luas dalam hidup, nanti kedepannya kita nggak akan bisa matematika gitu. Kita akan stuck dengan matematika. Kayak, oh nilai aku akan selalu di angka 6, atau angka 0, atau angka 5. Seperti itu aja terus. Padahal kedepannya cita-cita kita itu berpengaruh pada mata pelajaran tersebut, atau mata kuliah tersebut, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian bisa imagine dalam case-case yang lain. Ya, semoga bisa mengurangi Anda dalam berpikir atau overthinking di malam hari. Walaupun memang ceritanya nggak menarik, tapi ya inilah yang aku bisa kasih. Bisa aku upload. Aku cuma ingin sharing aja sih mengenai experience aku. Ternyata banyak orang yang memang belum tahu untuk hal tersebut. Dan aku pun juga dulu nggak tahu. Sampai di titik ini aku bisa memberi gambaran kenapa aku kok dulu bisa seperti itu. Gitu. Itu aja. Semoga terhibur. Nggak terhibur juga sih aku. Pasti kalian nggak terhibur. Ya itu aja lah. Terima kasih buat yang udah dengerin. Semoga kalian gak bosan dengerinnya.